Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas topik yang sama dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis kalimat. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis kalimat, alangkah lebih baiknya mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai jenis-jenis kalimat, di mana pada matematika terdapat 4 jenis kalimat, yaitu yang pertama ada kalimat tertutup, kemudian yang kedua ada kalimat terbuka, yang ketiga ada kalimat berkuantor universal, dan yang terakhir ada kalimat berkuantor eksistensial. Untuk kalimat tertutup dan kalimat terbuka sudah pernah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Peserta didik yang solih dan solihah, masih ingatkah kalian mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas diketahui nilai kebenarannya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas diketahui nilai kebenarannya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali membahas dua jenis kalimat, yaitu kalimat berkuantor universal dan kalimat berkuantor eksistensial. Langsung saja kita bahas kedua jenis kalimat berikut. Yang pertama ada kalimat berkuantor universal. Kalimat berkuantor universal adalah kalimat yang mengandung kata semua. Contohnya, semua kucing berkaki 4. Semua ayam berkokok di pagi hari. Semua X genap. Ketiga contoh kalimat ini merupakan contoh dari kalimat berkuantor universal. Dikarenakan pada ketiga kalimat ini terdapat kata semua. Sama dengan kalimat tertutup dan kalimat terbuka yang dapat kita buat negasinya, kalimat berkuantor universal pun dapat kita buat negasinya. Lantas bagaimana negasi dari kalimat berkuantor universal ini? Untuk kalimat A, semua kucing berkaki 4. Apakah negasinya seperti ini? Tidak ada kucing yang berkaki 4. Oke, untuk contoh negasi ini merupakan contoh negasi yang salah. Ketika tidak ada kucing yang berkaki 4, berarti tidak ada satupun kucing yang berkaki 4. Untuk membuat negasi, kita hanya perlu mencari lawan dari kalimat awalnya. Kalimat awalnya di sini terdapat kata semua. Maka kita cari lawan dari kata semua itu apa? Lawan dari semua adalah tidak semua. Berarti ketika kita mau membuat negasi dari kalimat berkuantor universal, kita cukup menambahkan kata tidak di awalnya. Nah, tidak semua itu artinya apa? Tidak semua itu berarti ada satu yang tidak, atau ada beberapa yang tidak. Jadi cukup satu saja yang tidak, itu sudah mengubah nilai kebenaran dari kalimat berkuantor universal ini. Tidak perlu semuanya tidak, tapi cukup satu saja yang tidak. Langsung saja kita buat ya, negasi dari ketiga contoh kalimat ini. Negasi dari kalimat A berarti bagaimana? Ya, tidak semua kucing berkaki 4. Kemudian negasi dari B. Tidak semua ayam berkokok di pagi hari. Negasi dari C. Tidak semua X genap. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Bagaimana yang disebut dengan kalimat berkuantor universal dan bagaimana cara kita membuat negasi dari kalimat berkuantor universal ini. Cara membuat negasinya cukup kita tambahkan kata tidak di awalnya. Jika kalian sudah paham mengenai kalimat berkuantor universal, biar kalian makin paham lagi, lebih mantap lagi pemahamannya, kita coba contoh soal berikut ini. Negasi dari pernyataan ini, semua siswa di SMK IT Bina Madani tidak pernah mencontek. Bagaimana negasi dari kalimat ini? Ya, untuk membuat negasi dari kalimat ini tinggal kita tambahkan kata tidak di awalnya. Sehingga negasinya adalah, tidak semua siswa di SMK IT Bina Madani tidak pernah mencontek. Oke, jika kalian sudah paham mengenai kalimat berkuantor universal dan bagaimana cara membuat negasinya, kita lanjut pembahasannya mengenai kalimat berkuantor eksistensial.
Kalau pada kalimat berkuantor universal adalah kalimat yang mengandung kata semua, sedangkan pada kalimat berkuantor eksistensial adalah kalimat yang mengandung kata ada atau beberapa. Contohnya, beberapa siswa di SMK IT Bina Madani menggunakan kacamata. Beberapa kucing berbulu lebat. Ada X bilangan genap. Ketiga contoh kalimat ini merupakan contoh dari kalimat berkuantor eksistensial. Dikarenakan pada kalimat-kalimat ini terdapat kata beberapa atau ada. Sama dengan jenis-jenis kalimat sebelumnya yang dapat kita buat negasinya, kalimat berkuantor eksistensial pun kita dapat membuat negasinya. Untuk membuat negasi dari kalimat berkuantor eksistensial, kita perlu mencari lawan dari kalimat berkuantor eksistensial itu apa. Kalau kita lihat dari definisinya, kalimat berkuantor eksistensial adalah kalimat yang mengandung kata beberapa atau ada. Beberapa atau ada itu memiliki makna yang sama atau tidak? Ya, sebenarnya beberapa atau ada itu maknanya sama saja. Berarti untuk membuat negasi dari kalimat berkuantor eksistensial, kita perlu mencari lawan dari kata ada itu apa? Lawan dari kata ada adalah tidak ada. Nah, untuk membuat negasinya berarti kita tinggal mengubah kata ada menjadi tidak ada atau kata beberapa menjadi tidak ada. Langsung saja kita coba ya, membuat negasi dari ketiga contoh kalimat yang ada ini. Yang pertama kalimat A. Beberapa siswa di SMK IT Bina Madani menggunakan kacamata. Berarti negasi dari A adalah tidak ada siswa di SMK IT Bina Madani yang menggunakan kacamata. Kemudian kalimat B. Beberapa kucing berbulu lebat. Negasi dari B adalah tidak ada kucing yang berbulu lebat. Kalimat C. Ada X bilangan genap. Negasi dari C adalah tidak ada X yang merupakan bilangan genap. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Apa yang disebut dengan kalimat berkuantor eksistensial dan bagaimana cara kita membuat membuat negasi dari kalimat berkuantor eksistensial. Biar pemahaman kalian lebih mantap lagi terkait kalimat berkuantor eksistensial dan bagaimana cara membuat negasinya, kita coba contoh soal berikut ini. Negasi dari pernyataan beberapa kursi terbuat dari kayu adalah, nah bagaimana untuk negasi dari kalimat ini? Ya, untuk membuat negasinya tinggal kita ubah kata beberapa menjadi tidak ada. Sehingga negasi dari kalimat tersebut adalah tidak ada kursi yang terbuat dari kayu. Oke, udah paham ya kalian untuk membuat negasi dari kalimat berkuantor eksistensial? Selanjutnya kita coba lihat kalimat-kalimat berikut ini. Semua kucing memiliki gigi taring. Negasinya adalah tidak semua kucing memiliki gigi taring. Nah, sekarang kita cek kalimat ini. Beberapa kucing tidak memiliki gigi taring. Makna dari tidak semua kucing memiliki gigi taring dan beberapa kucing tidak memiliki gigi taring, itu sama nggak? Ya, sebenarnya walaupun kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama saja ya. Nah, karena maknanya sama, berarti semua kucing memiliki gigi taring, itu memiliki negasi tidak semua kucing memiliki gigi taring atau beberapa kucing tidak memiliki gigi taring. Beberapa adalah kalimat berkuantor eksistensial. Semua adalah kalimat berkuantor universal. Berarti negasi dari kalimat berkuantor universal adalah kalimat berkuantor eksistensial. Kalimat selanjutnya, beberapa kucing berbulu lebat. Negasinya adalah tidak ada kucing yang berbulu lebat. Sekarang kita cek kalimat ini. Semua kucing tidak berbulu lebat. Maknanya sama nggak? Antara tidak ada kucing yang berbulu lebat dengan semua kucing tidak berbulu lebat. Ya, ini pun sama. Walaupun kalimatnya berbeda, tapi maknanya sebenarnya sama saja. Berarti, beberapa kucing berbulu lebat dapat kita buat negasinya menjadi tidak ada kucing yang berbulu lebat atau bisa juga tidak semua kucing tidak berbulu lebat. Semua adalah kalimat berkuantor universal. Beberapa adalah kalimat berkuantor eksistensial. Berarti, kalimat berkuantor eksistensial negasinya adalah kalimat berkuantor universal. Dari kedua contoh kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa
kalimat berkuantor universal dan kalimat berkuantor eksistensial saling berhubungan dalam negasinya. Oke, biar kalian lebih mantap lagi pemahamannya terkait kalimat berkuantor universal dan kalimat berkuantor eksistensial, serta bagaimana cara kita membuat negasi dari kedua kalimat tersebut, kita coba ya mengerjakan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Semua ikan bertelur. Ini merupakan contoh dari kalimat apa? Ya, merupakan contoh dari kalimat berkuantor universal karena terdapat kata semua. Nah, sekarang negasinya. Negasi dari kalimat A ini apa? Tidak semua ikan bertelur. Kemudian, kalimat selanjutnya, kalimat B. Ada siswa yang tidak naik kelas. Kalimat B ini merupakan contoh dari kalimat berkuantor eksistensial dikarenakan pada kalimat ini terdapat kata ada. Sekarang negasi dari kalimat B itu gimana? Negasi dari kalimat B adalah tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Selanjutnya, kalimat C. Beberapa orang kaya tidak hidup bahagia. Kalimat C ini merupakan contoh dari kalimat apa? Kalimat berkuantor eksistensial. Dikarenakan pada kalimat ini mengandung kata beberapa. Nah, untuk negasinya bagaimana? Negasi dari kalimat C adalah tidak ada orang kaya tidak hidup bahagia. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Apa yang disebut dengan kalimat berkuantor eksistensial, apa yang disebut dengan kalimat berkuantor universal, dan bagaimana cara membuat negasi dari kedua kalimat tersebut. Oke, dari video pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat berkuantor universal adalah kalimat yang mengandung kata semua, dan kalimat berkuantor eksistensial adalah kalimat yang mengandung kata beberapa atau ada. Baik kalimat berkuantor universal maupun kalimat berkuantor eksistensial dapat kita buat negasinya. Untuk membuat negasi dari kalimat berkuantor universal, tinggal kita ubah kata semua menjadi tidak semua. Sedangkan untuk kalimat berkuantor eksistensial, kita ubah kata ada menjadi tidak ada, atau kata beberapa menjadi tidak ada. Baik kalimat berkuantor universal dan kalimat berkuantor eksistensial, ternyata dua kalimat tersebut memiliki hubungan dalam negasinya. Jika kalian masih kurang paham terkait materi pada video pembelajaran ini, kalian dapat coba tonton ulang video pembelajaran ini. Jika kalian merasa sudah paham terkait materi ini, biar kalian makin jago lagi, kalian bisa coba kerjakan contoh-contoh latihan soal pada quizzes. Untuk link quizzesnya dapat kalian lihat pada kolom deskripsi di bawah video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada video pembelajaran ini, kalian dapat tanyakan melalui kolom komentar yang ada pada video ini, atau kalian dapat DM melalui Instagram di hafiz_ansh, atau kalian juga dapat menghubungi melalui chat WhatsApp di 0895 2900 2958. Sekian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya Hamdalah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.